Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jenis tingkatan kebijakan publik. Saya Mutiara Imtisyal Amatullah dengan NIM 1806086 akan membahas mengenai kebijakan publik tingkat atas. Kebijakan publik tingkat atas apabila dikategorikan ke dalam administratif polis, maka dapat disebut bahwa suatu kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi. Implementasi kebijakan secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Dalam perspektif administratif publik, bahwa kebijakan publik dipastikan bersentuhan dengan SOP atau Standard Operating Procedure, yaitu pedoman tata aliran dan sistem kerja setiap produk kebijakan yang akan diimplementasikan, termasuk berbicara tentang kapasitas leader dan implementator kebijakan publik, sehingga visi dan misi serta grand strategi yang telah ditentukan dapat diwujudkan dalam tindakan yang realistis, terarah, dan konkret, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun stratifikasi penentu kebijakan publik meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencangkup penentuan undang-undang dasar, penggaris masalah makro publik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional, berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR maupun DPR. Yang kedua, apabila mengacu pada kategori kebijakan menurut Tangkelilisan, maka kebijakan tingkat atas termasuk dalam kebijakan publik makro. Nah, kebijakan makro melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan para pemimpin pemerintahan umumnya dalam pembentukan kebijakan publik. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Kesehatan, dan lain-lainnya. Partisipasi kebijakan makro sangat luas, meliputi presiden, eksekutif, legislatif, media, kelompok, dan berbagai kalangan lainnya. Nah, kenapa saya masukkan dalam kebijakan publik tingkat atas? Karena kebijakan di tingkat makro akan menjadi landasan saat kebijakan meso dan mikro dibuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septi Nurdianti dengan NIM 1807619. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan tingkat menengah atau MESO. Menurut Made Pidarta, dalam buku perencanaan pendidikan partisipatori dengan pendekatan sistem, ia memaparkan bahwa kebijakan MESO adalah kebijakan yang ruang lingkupnya mencangkup wilayah tertentu, misalnya suatu provinsi, dan dasar terjadinya juga akibat dari kondisi dan situasi daerah yang berbeda-beda. Kebijakan publik yang bersifat meso erat kaitannya dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten. Kebijakan ini dapat berupa peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau juga wali kota. Nah, kebijakan meso ini dilandasi oleh kebijakan makro yang lebih tinggi kedudukannya. Kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Nah, saat terjadi perubahan kebijakan di tingkat meso dan mikro, maka kebijakan di tingkat makro harus menjadi landasannya. Nah, pada tingkatan ini, perencanaan sudah bersifat operasional disesuaikan dengan departemen atau unit-unitnya. Kebijakan meso biasanya hanya berfokus pada kebijakan tertentu atau juga area fungsional, seperti angkutan udara niaga, kegiatan perluasan pertanian, pembangunan dermaga dan sungai, atau juga pemberian hak paten. Biasanya, kebijakan meso ini mencangkup sarana oleh swasta maupun pemerintah pada tingkat setempat. Target pelaksanaan dari kebijakan meso ini dapat digunakan oleh umum atau juga perseorangan, misalnya untuk memperkuat dukungan lingkungan bisnis dan untuk mengubah struktural dari suatu otonomi daerah. Terbentuknya kebijakan meso ini disebabkan karena tidak semua orang peduli terhadap kebijakan publik yang telah ada. Jadi mereka hanya tertarik pada satu bidang saja, misalnya pejabat atau warga negara yang tidak benar-benar tertarik dalam kebijakan pelayaran maritim, atau mungkin memiliki minat yang kecil terhadap bidang kesehatan gitu kayak gitu. Nah, kebijakan meso ini dapat berbeda walaupun landasannya sama, karena kebijakan meso merupakan turunan dari kebijakan mikro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismani Swasti dengan NIM 1800294. Saya berasal dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan tingkat bawah atau kebijakan mikro. Kebijakan publik sendiri dimaknai sebagai kebijakan yang dihasilkan dari produk hukum atau produk politik yang ditunjukkan sebagai sarana untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu apa sih kebijakan mikro? Kebijakan mikro atau kebijakan tingkat bawah adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang berada di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, dan yang menjadi aktor kebijakan publik dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintahan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah, dan yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan dan keputusan yang lainnya yang berdasarkan atas undang-undang dan atau peraturan yang berada di atasnya. Kemudian aktor pemerintah itu merupakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan aktor non-pemerintah itu yaitu swasta, LSM, dan yang lainnya. Kemudian kebijakan mikro ini lebih menekankan upaya yang dilakukan oleh suatu individu tertentu, yaitu suatu perusahaan atau komunitas tertentu yang hanya bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi pihak merekanya sendiri. Dalam suatu kebijakan mikro, biasanya pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu instansi tertentu cenderung lebih memiliki peraturan-peraturan atau undang-undang pribadi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu perusahaan ingin keputusan yang menguntungkan bagi perusahaannya sendiri. Kemudian bagi beberapa pihak dalam kebijakan mikro ini, tindakan dan keputusan pemerintah tidak hanya begitu diperhatikan selama campur tangan dari pemerintah tersebut mendatangkan kerugian bagi penganut kebijakan mikro. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansa dengan NIM 1804084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pelaksanaan. Kebijakan pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan setelah kebijakan itu dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Itu menurut Mitewa 2012. Pada intinya, pelaksanaan kegiatan ini sangatlah penting apabila suatu keputusan atau suatu kebijakan itu sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan unsur kebijakan yang mencakup unsur inti. Nah, menurut Jan N. Wegerig menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi rincian program. Yang kedua, alokasi sumber daya, dan tentunya yang ketiga yaitu keputusan. Lalu ada aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan pelaksanaan menurut Wahyudi tahun 2016. Aspek yang mempengaruhi yang pertama yaitu kewenangan struktur. Kewenangan struktur ini merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Itu menurut Apandi dan Wajio pada tahun 2015. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini tentulah sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, apalagi kebijakan publik, di mana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan maupun bakal ada akibat-akibat yang tidak diduga-duga atau tidak baik gitu. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya. Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh kesediaan sumber daya manusia, materi, dan maupun metodenya. Pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan juga konsisten. Lalu yang keempat yaitu adanya disposisi. Disposisi ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmennya, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat yang demokratisnya. Apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan sangat kuat dan dalam menjalankan kebijakan dengan sebaik mungkin. Begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh dari kebijakan publik tingkat atas atau makro. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dan contohnya itu ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti salah satunya pasal 27 ayat 1 mengatur kalau setiap warga negara Indonesia itu kedudukannya sama di mata hukum. Dan yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, contohnya itu seperti Perpu nomor 2 tahun 2004. Nah, waktu itu pada tahun 2004 kan presidennya itu masih SBY dengan JK atau Yusuf Kala. Nah, waktu itu muncul Perpu nomor 2 itu Perpu nomor 2 tahun 2004 itu perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD atau DPRD. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Nah, contohnya ini seperti peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang keempat ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden itu sendiri. Nah, contohnya itu ada Perpres nomor 69 tahun 2018. Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2018 membuat peraturan ini dengan tujuan untuk mendorong kemajuan di bidang industri. Dan yang terakhir ada peraturan daerah. Peraturan daerah ini biasanya dikeluarkan oleh daerah-daerah tertentu atau provinsi. Nah, contohnya itu seperti di DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1991 mengenai izin membuat bangunan atau IMB. Nah, izin membuat bangunan ini dibuat untuk membuat aturan bagaimana caranya mendirikan atau menambahkan suatu bangunan di wilayah DKI Jakarta itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Besar Mereka Wahyu dengan NIM 1807635 dari kelompok 4 Kebijakan Publik kelas PKN 2018A akan mempresentasikan mengenai contoh kebijakan publik tingkat menengah atau MESO. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil contoh pertama dari kebijakan peraturan Bupati Tangerang nomor 16 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Ruang lingkup dalam peraturan tersebut adalah kantor pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang, tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar, mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum. Peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan MESO atau menengah karena hanya berkonsentrasi di tingkat daerah Tangerang dan tidak sampai ke seluruh wilayah nasional. Selanjutnya, contoh kedua dalam kebijakan publik tingkat MESO atau menengah adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di CSR 2019 COVID-19. Peraturan ini mengatur mengenai pedoman dalam pembatasan kegiatan selama terjadinya perealisasian dari kebijakan tingkat atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di CSR 2019 COVID-19. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai contoh kebijakan publik tingkat MESO atau menengah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Revita Trijani Laraswati Mulyono dengan NIM 1806897 akan mempresentasikan mengenai contoh kebijakan publik mikro atau tingkat bawah. Yang pertama itu ada di Rumah Sakit Islam Kota Madiun. Jadi terdapat kebijakan bahwa setiap perekrutan tenaga kesehatan yang baru wajib lolos seleksi tes tulis keagamaan. Selain itu, dalam praktek rumah sakitnya terdapat kebijakan bahwa setiap paginya sebelum dilakukan pemeriksaan rutin, pasien yang dipimpin oleh beberapa tenaga kesehatan dari rumah sakit melakukan doa bersama demi kesembuhan semua pasien, dan hal tersebut dilakukan rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Islam Madiun memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat karena pelayanannya yang optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua itu ada keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 11 tahun 2004
tentang pengendalian merokok di tempat kerja di lingkungan pemerintah. Ini merupakan ilustrasi yang bagus dari kebijakan mikro. Hal ini dikategorikan sebagai kebijakan mikro karena peraturan tersebut hanya berlaku dalam lingkup organisasi atau tempat kerja di lingkungan pemerintahan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.